hidupkan kameranya semua. Nanti kalau selesai langsung matikan jenengan aja ya, Bu, biar otomatis mati. Oh ya, oke, siap Pak Randy. Oke, anak-anak sudah selesai, sudah jam 10 tepat. Sekarang kita mulai. Boleh dihidupkan semua kameranya. Yuk, dihidupkan. Kita mulai saja, nggih. Itu Mbak Hawa, Mas Ihsan, Mas Fikri. Kok di bulan ini masih apa? Tidak ada gambarnya? Mbak Laila? Oh ya, oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Sehat. Apakah kalian sudah mengisi presensi di Google Classroom? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Tadi ada Mbak Milha yang katanya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dikarenakan ada kepentingan keluarga, tidak apa-apa. Oke, anak-anak tadi boleh nih lihat yang paling pertama masuk dalam Google Meeting adalah Mas Fikri. Mas Fikri tadi hebat sekali, disiplin sekali. Pertama kali masuk Google Meet, sekarang boleh dipimpin doa teman-temannya, Mas Fikri? Boleh. Ya, yuk teman-temannya dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Fikri atas doanya pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar ya. Sudah semangat apa belum? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, oke, boleh nih izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Boleh nih bagi? Ya, oke. Ya, anak-anak, karena kita melakukan pembelajaran secara virtual atau online, ada beberapa peraturan yang harus kalian taati. Ya, yang pertama, pastikan mikrofon dalam keadaan mute atau diam, kecuali kalian ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bersuara, boleh dihidupkan. Yang kedua, kamera tidak boleh dimatikan. Yang ketiga, tekan tombol bergambar tangan apabila ingin bertanya. Jadi itu peraturan yang akan kita lakukan dalam kelas virtual ini, ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya kita lebih semangat, lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Bisa? Bisa. Oke, nanti bisa dihidupkan semua mikrofonnya, kita mainkan lagu Indonesia Pusaka, ya. Boleh di-share dulu, kita nyanyi bersama-sama dengan semangat. Nyanyi bersama tanah air beta pulau abadi jaya Indonesia satu selalu puja-puja bangsa kita
kita sudah bernyanyi untuk mengingatkan kembali rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, sekarang Bu Leni tanya anak-anak, apakah kalian setiap hari itu bernafas? Ya. Ya. Ada yang tidak bernafas di sini? Tidak. Tidak bernafas semua ya. Kalau tidak bernafas apa? Mati. Iya, meninggal. Kita sebagai makhluk hidup itu setiap hari bernafas. Kalau tidak bernafas itu ciri-ciri orang yang sudah meninggal. Kalian bernafas menggunakan apa? Hidung. Nah, menggunakan hidung. Lalu yang kalian hirup apa? Oksigen. Oksigen. Betul. Kalian itu setiap hari menghirup oksigen. Tahu oksigen itu asalnya dari mana? Pepohonan. Iya, betul. Dari pepohonan, dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kalian setiap hari menghirup oksigen, yang kalian keluarkan kalau menghembuskan nafas, gitu apa? Ayo, kalian menghirup oksigen, yang kalian hembuskan karbon dioksida. Iya, yang kalian keluarkan itu adalah karbon dioksida yang akan dihisap oleh tumbuhan, gitu ya. Terus, Bu Leni tanya lagi anak-anak, oksigen yang kalian hirup itu kira-kira bersih atau kotor ya? Bersih. Bersih. Kok tahu kalau bersih? Pepohonan. Iya. Rumah. Oh iya, betul. Karena tidak ada bau katanya tadi. Kalau udara atau oksigen yang kita hirup itu tidak bersih, kita akan terserang penyakit. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Jadi ternyata udara bersih itu sangat penting bagi pernapasan. Sehingga setelah pembelajaran hari ini nanti tujuannya kalian dapat menganalisis penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dapat menganalisa informasi dalam teks terkait dengan pertanyaan. Dan yang keempat, dapat menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Untuk materinya, nanti ada materi menggali informasi dalam teks dan mengetahui gangguan organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita amati bersama anak-anak. Bu Leni itu di sini punya 2 gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ada gambar apa? Pabrik dan pepohonan. Oh iya, ada gambar pabrik dan pepohonan. Apakah kalian sudah pernah melihat secara langsung ada pabrik di sekitar rumah kalian? Ada ya? Pernah di mana? Di mana? Ayo. Di mana? Kalau di tempat tinggal kita, di daerah Temanggung itu banyak pabrik apa tidak? Banyak. Banyak. Di sekitar mana? Peringsurat. Oh iya, ada di Kecamatan Peringsurat itu banyak sekali pabrik kayu lapis. Kalau kalian amati di sana, pabriknya itu mengeluarkan asap apa tidak? Mengeluarkan. Iya. Iya, kalau kalian pas lewat begitu, pada saat lewat di jalan, lihat ya pabriknya mengeluarkan asap. Kalau ini gambar yang kedua, gambar apa tadi? Pepohonan. Iya, pernah kalian datang ke tempat yang banyak pohon seperti ini? Pernah. Iya. Coba sekarang siapa yang berani menceritakan tentang gambar yang satu? Kira-kira gambarnya tentang apa? Oke, Mbak Hawa. Ya, Mbak Hawa. Ada sebuah pabrik yang mengeluarkan asap. Di Temanggung banyak sekali pabrik seperti di gambar. Setiap hari
Setiap hari pabrik tersebut mengeluarkan Asap. asap. Iya. Terus yang kedua, gambar yang kedua, ayo siapa? Mbak Syifa. Ayo Mbak Syifa. Lingkungannya terlihat bersih, udaranya sejuk karena banyak pepohonan. Oh iya, lingkungannya itu terlihat bersih sekali. Terus sejuk karena pohonnya rimbun, banyak pepohonan. Sekarang bandingkan anak-anak, kalau gambar 1 dan gambar 2, kira-kira kita lebih nyaman di mana? Gambar 2. Gambar 2. Gambar Kenapa? 2. Kok lebih nyaman, kenapa? Karena Oksigennya bersih. Oh iya, karena oksigennya bersih. Udara yang kita hirup itu bersih. Ya. Oke, terima kasih atas ceritanya pada gambar tersebut. Sekarang kita cari tahu bersama anak-anak, apakah kalian pernah berperjalanan jauh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di jalan raya? Pernah ya? Iya, di jalan raya itu banyak sekali asap kendaraan. Lalu di sini ada pertanyaan, apa akibat jika terlalu banyak menghirup asap kendaraan yang kotor? Akibatnya apa? Oh ya, sesak nafas. Sistem pernapasan kita terganggu ya, karena asap kendaraan itu asap yang kotor. Iya. Kalau yang kedua, apa yang kalian rasakan apabila bernapas di lingkungan yang memiliki banyak pohon? Segar. Segar, nyaman, iya. Kira-kira akan menimbulkan banyak penyakit tidak? tidak. Ya, iya, pintar sekali, sudah hebat-hebat. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bu Leni akan membagi kalian dalam beberapa kelompok belajar. Kelompok 1 dapat kalian lihat di Google Classroom atau Bu Leni sudah cantumkan di sini. Ada Mas Ihsan, Mas Fikri, Mas Rizky. Kelompok 2 ada Mbak Hawa, Mbak Laila, Mbak Milha. Dan kelompok 3 ada Mbak Syifa dan Mbak Satya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing terkait pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah siap? Sudah. Sudah hebat, ya, anak-anak hebat. Sekarang Bu Leni punya video. Coba nanti kalian amati videonya ya. Ya. Oke. Bu Leni share dulu videonya, silahkan nanti kalian amati bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya, oke. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan ya. Pada hari ini kita kesempatan untuk belajar tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, kita pahami dulu yuk dasar-dasarnya. Pada dasarnya, manusia menghirup udara bersih. Udara bersih sangat dibutuhkan untuk pernapasan. Udara yang bersih adalah udara yang tidak tercemar partikel-partikel berbahaya. Jika kita menghirup udara bersih, tubuh menjadi sehat dan segar. Sebaliknya, jika kita menghirup udara yang tercemar, tubuh akan mengalami gangguan pernapasan. Udara bersih mengandung oksigen. Jika kita menghirup partikel-partikel berbahaya seperti yang terkandung dalam asap sisa pembakaran sampah, asap rokok, atau asap kendaraan dan lain-lain, tubuh kita akan bereaksi seperti batuk-batuk atau sesak napas. Jika kita terlalu banyak menghirup partikel-partikel bahaya tersebut, maka akibat yang paling fatal adalah kanker paru-paru. Wah, serem sekali adik-adik. Jika kita menemui asap atau partikel-partikel yang berbahaya, maka kita harus menutup hidung atau kita berusaha menghindarinya adik-adik. Oke adik-adik, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Ya, faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa faktor lingkungan terdiri dari sampah, debu, dan asap yang mempengaruhi kualitas udara. Kualitas udara ini yang
tercemar mengandung partikel-partikel berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Jadi kita harus berhati-hati ya. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini disebabkan oleh serangan bakteri dan virus, namun bisa juga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Faktor penyakit ini diantaranya seperti influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis atau TBC, faringitis, pneumonia, dan asma. Lalu faktor yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Jika kita hidup sehat, maka penyakit tidak akan datang. Misalnya seperti merokok, kurang berolahraga dan istirahat, serta kurang asupan makanan bergizi itu dapat mempengaruhi kesehatan terutama di bagian pernapasan. Nah itu dia adik-adik, kalian sudah mengetahui tentang faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Oleh karena itu, kalian harus menghindari faktor pemicu gangguan tersebut ya. Di antaranya seperti asap, debu, dan bau-bauan yang menyengat. Serta kalian juga harus menjaga pola hidup sehat seperti berrajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah adik-adik, setelah ini kakak akan memberikan kalian cerita. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kakak akan bercerita, artinya kakak akan memberikan kalian soal. Seperti biasa, kalian harus menjawab selama 10 detik ya. Oke, mari kita mulai. Dito dan adiknya sedang bermain. Oke, sudah selesai anak-anak videonya tadi. Tadi videonya menceritakan tentang apa ya? Yo, tentang Penyakit. penyakit, betul. Penyakit akibat gangguan pernapasan. Karena manusia setiap hari itu menghirup udara bersih. Nah, udara bersih itu adalah udara yang tidak tercemar oleh partikel-partikel berbahaya. Jadi, kalau kita setiap hari menghirup udara yang bersih, itu hidup akan menjadi sehat, terhindar dari beberapa penyakit. Iya. Nah, di sini Bu Leni ada materinya, coba kalian perhatikan. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bu Leni punya sebuah cerita. Ada yang mau membacakan ceritanya? Ya, yuk dibacakan dulu. Mas Ihsan. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Oh ya, terima kasih Mas Ihsan. Tadi yang dibacakan Mas Ihsan itu tentang Dayu yang dia batuk-batuk ketika menghirup udara atau asap kendaraan bermotor. Terus dia juga merasa segar ketika di bawah pohon yang rindang. Kira-kira dari cerita Bayu tadi, manakah yang akan menyebabkan gangguan pernapasan? Asap kendaraan. Oh iya, betul, asap kendaraan karena asapnya itu kotor. Nah, di sini Bu Leni jelaskan sedikit tentang penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Tadi di video sudah dijelaskan ada faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, adanya faktor fisik, yaitu kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, sehingga organ pernapasannya itu belum sempurna, sehingga harus memerlukan alat bantu pernapasan. Kalau kalian lihat di gambar ini, bayinya dimasukkan di mana ini? Pernah lihat? Tabung. Di dalam apa? Di dalam Inkubator.
Betul, inkubator. Jadi dia itu lahir terlalu dini atau prematur sehingga organ pernapasannya belum sempurna, harus dimasukkan ke inkubator. Pinter. Terus yang kedua ada faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya influenza. Kalian pernah memiliki penyakit influenza? Pernah. Influenza itu flu pilek, batuk. Pernah? Pernah? Pernah. Oh iya. Kalau kalian pada saat flu dan batuk, nafasnya terganggu tidak? Iya. Iya kan? Iya, apalagi hidung tersumbat. Nah, itu berarti kalian mengalami gangguan pernapasan. Asma, pernah mengalami asma? Asma itu sesak nafas. Pernah? Belum. Oh, belum. Berarti kalian sehat. Ya, ada bronkitis, ada emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, itu yang paling berbahaya. Jangan sampai kalian terkena penyakit-penyakit gangguan pernapasan. Terus yang ketiga, ada faktor lingkungan. Udara yang kita hirup pada saat bernafas tidak selamanya bersih. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan udara yang ada di sekitar kita tidak bersih itu adalah pencemaran udara. Seperti lingkungan yang kotor, kalian ada di jalan raya, ada asap kendaraan, ada asap pabrik, dan asap rokok. Itu termasuk faktor lingkungan. Jadi kalian kalau ada orang yang merokok, jangan di dekat-dekat orang yang merokok ya. Karena dapat itu menyebabkan beberapa penyakit pernapasan. Terus kita lanjutkan. Dari video tadi, pasti kalian itu banyak sekali pertanyaan. Ada yang belum dipahami atau dimengerti mungkin, lalu kalian ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau ada beberapa pertanyaan kalian ingin bertanya, ada di situ menggunakan 5W plus 1H. Apakah kalian pernah mendengar? Belum. 5W plus 1H? What, who, when, where, why, dan how. What itu artinya apa? Artinya apa? Who siapa? Kapan? Di mana? Pernah? Pernah. Pernah ya? Pernah membuat daftar pertanyaan menggunakan kata apa? Pernah. Pernah. Siapa? Pernah. Kalau siapa itu biasanya menanyakan apa? Nama. Nama orang, betul. Kalau kapan? Menanyakan apa? Waktu. Waktu, pinter. Di mana? Tempat. Mengapa? Sebab. Kalau bagaimana? Iya, betul sih, pinter. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dari materi yang sudah boleh dipaparkan tadi, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, supaya kita tidak bosan, supaya kita semangat, boleh ini punya tepuk buka tutup. Nah, kita tepuk buka tutup dulu supaya kita semangatnya timbul kembali ya. Coba nanti kita bersama-sama melakukan tepuk buka tutup. Masih ingat anak-anak? Masih. Oke, kita buka semua mikrofonnya, kita gerakkan tangannya. Kita mulai ya. Buka tutup, Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, kaki pinggang tengok. Buka tutup, kaki bahu tengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Sambil tertawa, sambil menangis, sambil beriak, jadilah patuh.
Sudah. Kalian sudah semangat lagi apa belum? Sudah melakukan tepuk buka tutup? Ya, sip. Tetap semangat. Kita lanjutkan. Tadi setelah kita semangatnya terkumpul kembali, sudah tidak bosan, Bu Leni punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusikan, kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Tadi ada 3 kelompok ya, masih ingat? Masih. Ya, oke. Kalau nanti tidak ingat kelompoknya siapa, bisa dibuka di Google Classroom, sudah Bu Leni share di sana ya. LKPD 1 ini nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Bu Leni kasih waktu 5 menit, bisa? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah. Sudah, coba Bu Leni lihat kalau sudah. Ada kelompoknya siapa nanti ya. Oh iya, ini sudah masuk. Untuk kelompok 1, bisa dipresentasikan kelompok 1? Oh iya, Mas Ihsan. Bisa dipresentasikan, Mas Ihsan? Bisa. Oke, yuk dibacakan hasil kerja dari kelompok 1, yuk. Penyebab gangguan kesehatan organ pernafasan. Ada 3 macam penyebab gangguan kesehatan organ pernafasan, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. A. Gangguan kesehatan dari faktor fisik terjadi karena ada kelainan pada organ pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. B. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis. Faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan kesediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Ada berbagai cara untuk menjaga kesehatan alat pernafasan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Makan makanan yang bergizi. Ya, ini LKPD 1-nya baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah hebat sekali. Untuk LKPD yang kedua, sekalian Mas Ihsan, di sini ada bacaan kuldesak lantaran jerebu. Mungkin langsung saja ke lembar kerjanya. Yuk. Apa pertanyaan? Apa saja contoh partikel kasar mata? Jawabannya? Contoh partikel kasat mata yaitu debu. Oh ya. Siapa? Terus. Pertanyaan, siapa yang mengungsi di Bukit Tinggi? Jawaban Bapak Asep dan Muhandan. Kapan? Kapan kota Pekanbaru diselimuti asap tebal? Jawaban, pada Selasa pekan lalu. Di mana? Pertanyaan, di mana Pak Asep dan Muhandan mengungsi? Jawaban, di kota Bukit Tinggi. Oke, terima kasih kelompok 1, hebat sekali. Kalau dari pemaparan kelompok 1 tadi, secara garis besarnya sudah betul ya. Coba kita lihat untuk kelompok yang lain. Bu Leni lihat dulu, ada kelompok 2. Kelompok 2 ada yang mau mempresentasikan? Oh ya, kelompok 2 Mbak Laila. Ya Mbak Laila, bisa dipresentasikan. Ada 3 macam penyebab gangguan kesehatan organ pernapasan, yaitu faktor fisik dan penyakit dan lingkungan. Faktor fisik. Gangguan kesehatan dari faktor fisik terjadi karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir di prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. B. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya bronkitis, asma, influenza.
emfisema, dan kanker paru-paru. C. Faktor lingkungan, kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Ada berbagai cara untuk menjaga kesehatan alat pernapasan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Makan makanan yang bergizi. Oke, LKPD 1-nya sudah selesai. Yang kedua, membuat bagan pertanyaan. Bisa dipresentasikan sekalian, Mbak Laila. Oke. Apa pertanyaan? Apa isi bacaan di atas jawaban? Kabut asap yang menyelimuti warga Kekasan Baru Riau. Siapa? Pertanyaan. Siapa yang mengungsi di rumah saudara? Jawaban. Bapak Asep. Di mana? Oh, di mana dulu ya? Di mana? Pertanyaan. Kapan kabut asap itu terjadi? Jawaban. Di Pekanbaru Riau. Ya. Kapan? Pertanyaan. Kapan kabut asap menyelimuti kota Pekanbaru? Jawaban. Pada hari Selasa. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Hebat sekali. Tadi ada perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk diskusi kali ini, tadi Bu Leni melihat kalian sudah hebat sekali, sudah baik sekali. Kita ulang, kalau gangguan kesehatan organ pernapasan pada manusia itu bisa disebabkan karena faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor penyakit. Betul sekali tadi, ya. Terus tadi faktor fisiknya bisa terjadi karena adanya kelainan pada organ pernapasan sehingga memerlukan alat bantu. Sudah betul. Terus tadi ada faktor penyakit, ada penyakit bronkitis, asma, influenza, kanker paru-paru, gitu ya. Terus kalau faktor lingkungan itu disebabkan karena lingkungannya yang kotor, banyak sampah itu juga termasuk, asap kendaraan. Makanya kalian kalau pergi harus menggunakan masker supaya asap kendaraan yang ada di jalan itu tidak langsung masuk dalam pernapasan kita. Juga asap pabrik. Apalagi di Temanggung banyak sekali ya pabrik ya. Terus kalau cara untuk menjaga kesehatan dengan cara menjaga apa tadi? Kesehatan. Menjaga kebersihan lingkungan. Iya, menjaga kebersihan lingkungan. Iya, betul. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara apa, Mas Ihsan? Misalnya? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, sip. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau rumahnya kotor harus Bersihkan. Disapu, dipel, gitu ya. Terus makan makanan yang bergizi, banyak makan buah, banyak makan sayur. Ya. Berkaitan dengan tadi kalimat tanya, kalian sudah bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata apa, siapa, di mana, dan kapan. Tadi kalau siapa untuk menanyakan apa anak-anak? Nama orang ya. Kalau di mana menanyakan? Tempat. Kalau kapan? Waktu. Kalau apa? Tentang kejadian atau peristiwa. Betul sekali. Bu Leni lanjutkan, kalian sudah mempresentasikan hasilnya, sudah baik sekali. Selanjutnya, apa kesimpulan yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Belajar tentang apa? Penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Ya, terus? Bahkan gangguan pernafasan manusia. Ya, yang terakhir tentang kata tanya. Kata tanya apa saja tadi yang kalian bisa buat? Kapan? Di mana dan siapa? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, Bu Leni punya soal evaluasi.
kalian kerjakan, kalau ini kerjakan secara individu ya, kerjakan sendiri-sendiri. Kalian bisa lihat linknya di Google Classroom, silahkan diklik, nanti di situ ada kerjakan soal evaluasi, diklik linknya, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Apakah kalian bisa anak-anak? Bisa. Ya, oke, selamat mengerjakan, Bu Leni tunggu ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah, coba Bu Leni lihat yang sudah masuk di sini. Ada pekerjaannya siapa? Yang sudah masuk ada pekerjaannya Mbak Hawa. Ini Mbak Hawa sudah masuk, terima kasih Mbak Hawa. Sudah menyelesaikan soal evaluasinya. Yang kedua, siapa lagi ini? Ada Mas Ihsan, sudah selesai juga. Terima kasih. Nanti Bu Leni koreksi terlebih dahulu. Yang lain yang belum selesai bisa mengirimkan secepatnya ya di Google Classroom ya. Ya. Ya, oke. Kalau begitu anak-anak sudah selesai pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar di tema 2, subtema 4. Kalian belajar yang sungguh-sungguh di rumah dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Iya, bisa anak-anak? Bisa. Bisa. Oke, lalu bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang apa sedih? Senang sekali, terima kasih. Besok kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi bersama dulu. Kita menyanyikan lagu tradisional Gundul Gundul Pacul. Masih ingat? Masih. Ayo kita menyanyi bersama. Lagu Gundul Gundul Pacul. Kita nyanyi bersama ya. Suaranya terdengar tidak? Terdengar. Mikrofonnya dinyalakan, kita nyanyi bersama. Gundul gundul pacul, Oke, terima kasih. Ya, kita sudah menyanyi bersama tadi lagu tradisional Gundul Gundul Pacul. Nah, sebelum kita akhiri, kita alangkah lebih baiknya tadi sudah dibuka dengan doa. Sekarang kita tutup lagi pembelajaran hari ini dengan doa. Mas Fikri memimpin doa kembali. Waktu desa berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Fikri doanya. Semoga anak-anak di sini semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat, ya. Siap, tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Ya, Bu Leni akhiri pembelajaran hari ini. Bu Leni tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian boleh meninggalkan Google Meet ini. Dadah. Assalamualaikum.